Dalam sebuah langkah yang mencerminkan ketakutan mereka, media Cina 163.com melontarkan tuduhan tidak berdasar terhadap timnas Indonesia. Mereka mengklaim bahwa Indonesia bisa dinyatakan kalah WO 3-0 jika memainkan Mads Hilgers dan Eleanor Reijers saat bertandang ke markas Cina pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut media tersebut, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eleanor Reijers dianggap tidak sesuai prosedur. Mereka menuduh bahwa upacara pengambilan sumpah kedua pemain ini seharusnya dilakukan di Indonesia, bukan di Belanda. Tuduhan ini dianggap sebagai operasi ilegal oleh 163.com yang menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Cina akan mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia jika kedua pemain tersebut diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Lebih lanjut, 163.com menulis bahwa jika protes ini diterima oleh AFC, maka timnas Cina akan diberikan kemenangan 3-0, yang akan menjadi kemenangan pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuduhan ini jelas tidak berdasar, karena Mads Hilgers dan Eleanor Reijers telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan paspor Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, merespons tuduhan ini dengan tenang. Ia menyatakan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sumarji juga menambahkan bahwa tuduhan ini hanyalah bagian dari perang urat saraf yang biasa terjadi dalam dunia sepak bola. Menariknya, tuduhan dari media Cina ini justru mendapat kecaman dari supporter timnas Cina sendiri. Mereka merasa malu dan geram dengan munculnya tuduhan semacam itu yang dianggap tidak berdasar dan memalukan. Kini, harapan besar tertuju pada timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dalam laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia untuk meraih 4 poin dari 2 laga ini. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan membuktikan bahwa tuduhan tidak berdasar dari media Cina tidak akan mempengaruhi semangat juang mereka. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli prestasi Thailand dan Vietnam. Kemenangan atas Bahrain akan membuat koleksi poin timnas Indonesia di grup C menjadi 5 angka. Sebagai perbandingan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Skuad Gajah Perang, julukan timnas Thailand, pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Di bawah asuhan Kiatisuk Senamuang, mereka tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Dari 10 pertandingan, Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan hanya mampu meraih 2 hasil imbang dan 8 kekalahan, dengan total hanya 2 poin. Prestasi yang sedikit lebih baik dicatatkan oleh timnas Vietnam di bawah arahan Park Hang-seo pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan rekan-rekannya tergabung di grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, dan Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, berhasil meraih 4 poin dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Jika timnas Indonesia berhasil menang atas Bahrain, mereka akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Harapan kini tertuju pada performa timnas Indonesia yang terus membaik. Masuknya pemain tambahan seperti Mads Hilgers dan Eleanor Reijers dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda. Selain itu, sejumlah pemain top juga sedang didekati oleh PSSI.
Nama-nama seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald, hingga Mauro Zijlstra sedang dalam radar. Jika mereka berhasil didatangkan, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan mencetak sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Kiper andalan timnas Indonesia, Martin Pas, telah pulih dari cedera pergelangan tangan yang sempat mengkhawatirkan banyak pihak. Mengutip dari akun Instagram FC Dallas, kiper berusia 26 tahun ini sudah kembali berlatih bersama skuad FC Dallas, menunjukkan semangat dan ketangguhannya. Untuk diketahui, Martin Pas mengalami cedera beberapa menit sebelum kick-off pertandingan antara San Jose Earthquakes dan FC Dallas dalam lanjutan Major League Soccer pada Kamis, 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan ex-kiper FC Utrecht itu terlihat dibalut perban, menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan absen saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini sempat membuat heboh pencinta sepak bola tanah air, terutama setelah laman Fotmob memprediksi bahwa Martin Pas baru akan pulih awal November 2024. Prediksi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Pas tidak akan bermain di laga melawan Bahrain dan Cina. Namun, kabar terbaru menunjukkan bahwa Martin Pas sudah berlatih normal bersama FC Dallas dan berpotensi diturunkan lagi saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timbers pada Senin, 7 Oktober 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan tersebut, Pas dijadwalkan langsung terbang ke Bahrain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Martin Pas sangat dinantikan oleh timnas Indonesia. Kiper yang pernah memperkuat timnas Belanda U21 ini telah menunjukkan kemampuannya di dua laga awal grup C saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam dua laga tersebut, Pas membuat banyak penyelamatan krusial yang membantu timnas Indonesia meraih hasil positif hingga terpilih sebagai Man of the Match. Selain itu, kehadiran Pas juga memberikan rasa aman dan percaya diri bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Pas diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam upaya timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, masuknya pemain tambahan seperti Mads Hilgers dan Eliano Reijers juga diharapkan dapat meningkatkan performa skuad Garuda. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.